Jadi kita tidak bisa ritus hari ini, tapi kita berbicara dengan pola situs. Kan sih awal bumi Bali dan konsepnya. Kita mewaris sekarang di Besake keyword dengan dari situ. Begitu kita membangun sebuah sistem, pasti sederhana itu. Pemerintahan terdiri dari sebuah dua kelompok. Ini dulu dipaham. Sehingga munculnya sebuah pola awal dari sebuah peradaban. Gitu. Melah ban ngoperasi itu kada sungai itu kan, melah ngoperasi kada, melah menjaga itu. Kenapa? Dah masih di Buana Alip jan, bawa ke Buana Alip. Yang bemelah ban memproduksi nenen kan saya ada asam urat. Jarang gede. Maka di 6 tempat ini seharusnya kita melakukan ritus yang akan melahirkan nyepi itu. Oke. Warna gitu. Wedang wanen ada ane sing si jajo. Permisi warna ya dah. Ini. Niki, seperti video awal-awal kalau nggak salah 2021 ya. Di Gawang Bali kan pernah nge-share tuh tentang waktu kelas di Kisimani kan. Nah, kesucian bagi ini itu menjadi peluang. Dia ngomong kesaktian. Oh pola, ya. Pola situs. Nah Niki. Jadi ada ini waktu itu kan kita bikin video karena insiden dan ya sebetulnya tidak dibikin. Ya. Jadi ada beberapa teman juga yang inbox bahkan ketemu dengan Tiang sulit, masih terdistract mereka untuk memahami hal ini, memahami pola situs dan ritusnya gitu. Nah dulu Miki, bagaimana sih untuk mempermudah semeton kita memahami tentang pola-pola situs yang ada khususnya di jagatnya dia dan masuk ke ininya juga ke wilayah pekarangannya dia gitu. Ya, jadi karena ini kan waktu ini kita bahas tentang Sangga dan Merajan gitu kan, tetap ya balik lagi banyak orang masih bingung nih karena ini sesuatu yang betul-betul mereka hadapi tiap hari, akan tetapi pan kenal banget, lepas kenal gitu. Silakan Kangku. Nggih sedereng ngawit niki. Oh iya, seperti biasa. Swastiastu. Semoga apa yang kita diskusikan ini ada manfaatnya dengan dengan hati yang jernih, dengan situasi yang betul-betul hening lah untuk mencerna ini. Semoga apa yang kita diskusikan kemarin itu kan baru pengenalan situs ya. Pengenalan situs khususnya living heritage, tetamian leluhur kita. Bagaimana sih cara memandangnya, bagaimana cara melihatnya. Kemarin kan kita sudah diskusikan. Nah lanjut berikutnya sesuai dengan pertanyaan barusan. Berarti kita masuk sekarang ke polanya. Artinya kan situs-situs bisa kita dari pola. Kalau kita tidak memahami polanya, terus kita tidak akan paham membaca sebuah informasi yang banyak sekali masuk ke hadapan kita. Contohnya kita mempunyai situs A, terus banyak kita temukan literasi di dunia media sosial sekarang. Nyatakan A, B, C, bahkan ada orang kebingungan mencari tahu melalui mediator, sehingga munculnya ada clue di situ. Clue ini ditelusur mencari ke sana ke sini, muncullah sebuah keyakinan baru tentang apa yang dia warisi. Terjadi ya kekacauan di titik itu banyak yang terjadi. Padahal kalau kita ingin mencari tahu siapa diri kita, apa yang kita waris,
mulailah dari situs itu dan sekitarnya. Karena kan di awal kita sudah diskusi bahwa kita berbicara situs, berarti kita berbicara sebuah sistem. Nah, kita hadir secara berkelompok, artinya membangun sebuah society, artinya mendesa, menegara, dan seterusnya, apapun terminologi dari awal sampai akhir. Sampai hari ini kita melihat ada Pebanjaran, sekarang sudah mulai zaman Republik, Pebanjaran sudah menjadi dusun, sudah menjadi lingkungan, dan seterusnya. Ini kan sebuah perkembangan zaman yang mau tidak mau, suka tidak disuka, kita harus mengikuti dari perkembangan zaman. Karena perkembangan zaman pasti akan merubah cara berpikir kita, bahkan sekarang merubah situs kita yang tadinya didesain untuk sebuah tujuan di mana kita dilahirkan, kita mempunyai sesana di situ. Sekarang kita keluar dan ikut membangun sebuah komunitas di tempat yang baru, sehingga banyak contoh lah di beberapa tempat. Kalau di luar Bali, di daerah-daerah Trans-Pingkan kan muncul sekarang sebuah pakem-pakem baru lah yang apakah itu benar atau tidak, kita tidak masuk ke wilayah itu. Tapi dia yang lebih fokus berbicara tentang warisan-warisan dari leluhur kita, di mana dalam sebuah perjalanan kami di yayasan banyak sekali menemukan apa yang dia warisi justru membebani dia, dan dalam tanda kutip ini justru katanya hidupnya hancur gitu. Dari setelah peluasannya, karena ini kurang kurang ininya, kurang ini, bahkan ada yang ditambahin, bahkan ada yang dikurangi, bahkan. Nah, kalau kita mau diskusi di akibat, itu kan akibat dari sesungguhnya dari ketidakmengertian kita di dalam melihat situs itu, melihat warisan-warisan dari leluhur kita. Kan gitu. Nah, kita kan Bali ini, Indonesia ini, atau secara umum Indonesia ini kan melalui banyak sekali sebuah peristiwa-peristiwa, baik itu dari peristiwa alam maupun peristiwa politik. Bahkan ada penjajahan, ada apa, dan seterusnya. Nah, Tiang dalam kesempatan ini sangat bersyukur sekali pada leluhur saya, leluhur Tiang, leluhur kita bersama masih tetap menjaga apapun yang dia warisi sekarang. Nah, sekarang kan yang paling penting dari perjalanan Tiang sudah hampir 6 tahun lebih lah bersama yayasan ini, turun di lapangan, melihat banyak sekali. Dan dari perjalanan itulah kita temukan pola situs dari warisan leluhur kita. Dalam kesempatan itulah akhirnya kita diskusikan dengan berbagai pihak, dari berbagai kalangan, sehingga ini sudah waktunya mungkin kita akan berbagi pengalaman, bukan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman di dalam di pengalaman yang kami dapatkan di dalam perjalanan. Kembali ke pertanyaan tadi. Jadi sebelum Tiang masuk ke pola dari situs itu, kita kan kemarin sudah belajar bahwa situs itu ada 2. Jadi situs cagar alam dan situs cagar budaya. Nah, sebelum kita masuk ke situs cagar budaya, Tiang kan mulai dulu memaparkan tentang situs cagar alam. Situs cagar alam yang tertuang di dalam Lontar Kutara Kandodewo Purano Bumi Bangsul, yang berbicara tentang
sad kertih. Sad kertih, ya. Sering-sering kan. Jadi, tapi dia akan masuk dengan memaparkan apa itu nih. Tapi mari kita polakan. Bisa Tian. Ya, nah, ini kan udah kebetulan udah disediakan nih kan. Ya. Jadi sebuah literasi Londar namanya Kutareng Kandang Dewa Kutara Kanda Dewa Purana Bumi Bangsul. Ini tuh. Nah, kalau tiang pola kan wujudnya seperti ini. Terlalu kecil ya? Tiang besar kan? Ya, besar kan. Pengerecah dari. Nah, ini giri. Ini wana. Ini ranu. Ini jagat. Ini swi. Ini segara. Ini pola dari yang namanya sad kertih. Ya, kita sering dengar kata ini di media segala macam, sad kertih Ya. gitu. Oh. Sad kertih kan adalah ada 6 loko yang didesain oleh leluhur kita. 6 loko artinya 6 ekosistem, 6 ekosistem di Bali ini yang dituangkan di dalam Londar Kutara Kamangasa. Sehingga bisa dari pola ini bisa kita lihat dari sebuah konsep ini hulu, ini teben. Hulu teben. Nah, ini kita harus paham dulu. Sehingga nanti gini. Nah, sekarang mari kita lihat pola ini. Gunung, hutan, danau, jagat, sawah, dan segara ini merupakan sebuah loko-loko yang ada di Bali ini yang tujuannya untuk berbicara tentang tadi itu yang harus kita jaga. Karena ini yang akan melahirkan sebuah konsep hulu temen. Kalau kita ngomongin simbol, artinya ngomongin simbol kan, segitiga ke kotak bulat. Jadi segitiga kotak bulat itu adalah isi dari ini. Kutara Kanda. Oke. Siap. Nah, ini yang akan melahirkan itu. Sehingga kalau kita lihat di sini gunung, wana, ranu, dan segara ini kan situs jagar alam. Sekarang jagat dan swi ini kan cagar budaya. Jagat dan sawah ini kan dibuat. Jagat dan sawah ini kan dibuat. Sedangkan gunung kan tidak dibuat. Hutan tidak dibuat. Danau tidak dibuat. Sekarang dan maksudnya dibuat manusia. Ya, kan tidak dibuat oleh manusia. Iya. Oke. Inilah konsep. Artinya dari sad kertih ini, dari 6 ini dan 6 loko ini, 2 yang cagar budaya. Ya. 2 cagar budaya, 4 cagar alam. Cagar alam. Cagar budaya itu adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia. Ini. Ya. Nanti kan orientasi kita nanti ada di jagat dan sawah. Artinya ini mempunyai pola, ini juga mempunyai pola. Ini polanya sama. Di jagat dan sawah ini polanya sama. Di gunung, wano, danau, dan segara ini baru kita akan berbicara yang berbeda. Masuk dulu dari sini. Inilah pola yang kita temukan.
Maka kita harus menjaga gunung kita, harus menjaga hutan kita, harus menjaga danau kita, harus menjaga jagat kita, harus menjaga sawah kita. Kalau kita melihat sebuah perkembangan dari sebuah ritusnya, maka di 6 tempat ini seharusnya kita melakukan ritus yang akan melahirkan Nyepi itu. Sekarang kan baru kita lihat di jagat aja ritusnya Nyepi yang masih kelihatan. Di Segaro, dia masih dengar di daerah Nusa Penida. Nusa Penida masih. Sawahnya ada beberapa desa yang masih melakukan. Iya. Nah, Wano, Danau ada. Daerah bawah Besaki itu ada. Danau pun juga ada, Tamblingan juga masih tetap menggunakan. Di gunung pun juga ada hari-hari tertentu. Nah, kalau Wano ini di Sabang Daud masih tetap Nyepi kan. Boleh masuk kita. Karena apa? Ritus. Sehingga ritus ini kan sama. Maka ritus ini lebih banyak ritus Kepertiwi, yaitu Pekelam dan Caru. Jadi konsepnya ini. Jadi kita tidak bisa ritus hari ini, tapi kita berbicara tentang pola situs. Pola situsnya. Oke. Ini sebuah konsep yang nanti kita jelaskan konsepnya, tapi polanya seperti ini. Nah, sekarang posisinya ini kan sungainya di mana? Maka ini kan dari gunung sungai ke Segaro, dari gunung sungai ini kan sungai ini kan menjadi sebuah wates, menjadi wates watangan kalau kita berbicara di jagat maupun di sawah. Jadi kalau ini kita masuk lebih detail, menarik sekali ini. Nah, maka sungai ini sesungguhnya fungsinya adalah penyeimbang. Penyeimbang dari air. Ini kan kalau kita melihat dari ritusnya ini adalah wadah air. Di gunung adalah wadah air, di hutan adalah wadah air, di danau wadah air, di jagat pun wadah air, di sawah juga wadah air, Segaro juga wadah air. Maka penghubung wadah air ini adalah sungai. Maka fungsi utama sungai itu bukan tempat pembuangan air seperti sekarang yang kita paham oleh dunia modern. Membuang limbah malah. Ya kenapa? Karena sekarang kan sungainya ditembok sehingga dia tidak mampu akan menyeimbangkan. Jadi fungsinya sebagai batas dan fungsinya sebagai sehingga disebut dengan Kang Ching Wei di sini. Penyeimbang dan sebagai pembatas, artinya pembatas wilayah. Itu dengan Kancing Wei. Kancing Wei. Oh, bukan Kancing Wei yang cerita-cerita itu ya, bukan? Ya kan itu dalam perspektif budaya kan. Budaya lain ya. Dia tidak menyalahkan. Ini disebut kancing Wei gitu. Ya. Kan W itu air, kancing. Jadi kan yang mengunci. Oh, kancing ini kok ngancing, W ini kan ye. Kan misalkannya sekarang kalau di zaman dulu kan tukat itu dijadikan sebagai batas wilayah. Ya, di tempatnya juga seperti itu, batas wilayah. Ya, karena dia adalah kancing W. Sehingga kancing W-nya dari siapa? Dari Jayapangus, dari penguasa, dari Prabu ini. Setiap sebuah wilayah pasti ngelah pemimpin, ngelah otoritas. Pemimpin, otoritas. Kan gitu. Ini seru nih. Nah ini polanya. Pola. Tidak bermaksud bahwa yang ini salah, ini benar. Nah ini sebuah pola yang harus kita mulai renungkan. Kita harus jaga ini karena ini adalah identitas dari setiap kewilayahan yang akan melahirkan sebuah perbedaan-perbedaan yang memperkuat. Perbedaan ini akan memperkuat. Oke? Iya. Ya, soalnya sekarang dia nggak berbicara ritus. Kalau ngomong giri di ritusnya ada di Basukia. Kalau Wano kita berbicara di Batu Kau. Kalau Ranu kita berbicara di Batu Kloto.
Kalau jagat bicara di air jeruk, kalau sawah bicara di Pekendungan, Segara, Sakena. Kalau kita dipusatkan ritus-ritus. Sesuai dengan kekutaran Anda di Purana Beulang. Ini adalah situs cagar alam. Jadi ini kalau ini pola-pola ini di setiap ini ada, nanti kita akan pola kan. Setiap di warna ada pola setiap warna-warna itu. Ada di Ranu. Apakah di desa yang ada warna? Ada. Jadi mindset kita melihat warna itu sekarang kan hanya perspektif kita hutan, hutan Bali Barat, hutan dari Abian itu termasuk warna kan? Enggak, kalau udah namanya Abian dan ya. Nah kalau kita lihat lah, kalau kita tadi secara umum biar di Joy yang terbayang kan di daerah Taru ada namanya Sebang Daud, itu kan hutan. Alas Kedaton kan hutan. Ya. Terus alas Palo di Sangeng hutan. Jadi kita ngomongin hutan kan mindset kita. Artinya sesungguhnya setiap di jagat ini juga ada hutan, ada. Dan juga ada Segara juga ada. Segara ini bukan apakah kita, kalau kita ngomongin ke Lombok kan Segaranya di atas. Danau Segara anak. Kita berarti Ketatua di situ. Ya. Tapi kalau kita ngomongin nama danau Segara anak hanya sebatas itu ya tidak salah juga. Nanti ya itu pola lain ya. Pola yang berbeda. Jadi ini konsep pola ini pola. Nah sekarang kita masuk ke mempolakan cagar budayanya, karena kan ke depan habis ini karena kita harus akan mempola cagar budayanya mulai dari awal ya. Ini dulu dipaham sehingga munculnya sebuah pola awal dari sebuah peradaban gitu. Dengan konsep kiwo dengan sistem sosialnya juga tentang kiwo tengen gitu. Sehingga struktur gumennya juga tentang kiwo tengen. Ngomong zaman Bali Mulo itu kan seperti itu. Nanti kita polakan. Oke. Kita batasi dulu, nanti kita dalemin lagi. Sehingga nanti kan yang akan kita lihat nanti kan gini. Sungai di antara Satkertih ini yang dimana di dalamnya adalah tentang sebuah sungai yang hidup akan memberikan kehidupan. Sekarang kan banyak sungai-sungai yang sudah berubah fungsi jadi pembuangan. Padahal sungai itu adalah yang menyeimbangkan dari loko-loko, dari 6 loko ini. Pembalancingnya. Oh iya. Sama dengan aliran darah di Buana Alit ini. Sungainya mana? Kan aliran darah, otot-otot aliran darah ini. Apakah dia adalah pembuangan? Setelah dia sudah seimbang, ada kelebihan, baru dia akan dibuang. Fungsinya kan akan seperti itu. Tapi fungsi utamanya adalah sebagai menyeimbangkan. Nah, kalau kita tidak paham konsep ini, maka kita akan salah melihat gunung, kita akan salah melihat hutan, danau, dan juga khususnya tentang sungai. Nah, bicara sungai nanti kita berbicara khusus itu. Iya. Yang mau fokus ke situ karena fenomena banyak nih. Karena pernah yang dengar juga, yang melahban ngoperati itu kada sungai itu kan, melah ngoperati kada, melah menjaga itu kan. Nah, pada masih di Buana Alit jadi bawa ke Buana Alit, yang bemelah ban mempertiti ke nenek kan sangat ada asam urat nah. Jarang gede. Iya, kan dulu pernah dengar tuh yang melah ban rungung pejalan
Ya, mau dong kudena entah itu dicari atau di desa. Jangan melihat Buana Agung, coba bakdo ke tengah, bakdo ke dalam. Yang melah aliran darah nih jak sehat. Ya kan? Iya. Ya. Niko, saya tadi di dua hal nih yang aku bilang tadi Niko, bahwa jagat dan swi, atau jagat dan sawah itu adalah sama secara sistem ya. Secara sistem mereka memiliki apa namanya tuh situasionalnya sama. Itu gini, dia kan pola kan. Coba kan. Gini, kita berbicara tentang jagat, sawah, oke? Sekarang apa nih tanam di jagat? Apa nih tanam di rumah? Di umo, oke? Terus kengken sistem di jagat, kengken sistem di anu. Ini kan subak, yang di ini apa? Simo. Oh itu? Begitu nyen hidup di kini di jagat nih kan pado. Pado. Ini padi. Ini ngelah sistem. Pado ini ritus lahir, hidup, mati. Di sini pun padi itu juga ada ritus lahir, hidup, mati. Satu-satunya sebuah tanaman aning diberlakukan secara khusus yang mempunyai kesamaan secara ritus dengan kita kan padi. Iya, ada ritus. Nenek nang setelah mulai ritus kedadi dewa yang. Ya nenek nang tadi dewa nini. Setelah dia bolingih ke lumbung kan. Ya nenek nang ada situs nih lumbung. Ini ada situs nih kemulan. Iya. Nah terus kalau kita ngomongin gininya, sistem semonya, sistem subaknya, ini ngomongin tak lebah, ini ngomong tak jaka, telajakan, atau telajakan, ya telajakan. Iya. Telajakan ditelajakan. Ini juga kan neneknya sebagai margi agung. Ini kan juga sebagai margi agung. Menuju kija neneknya, ini menuju ke setra, ini menuju ke semo. Maksudnya ke teben. Nah, ini jadi kalau kita ngomongin margi agung itu adalah marga sango. Yen ngomongin tak lebah kan sebagai margi agung juga. Iya. Yang nanti ujungnya harus ke setra. Yang ini ngomongin margi agung, ngomong telajak masih harus ngomongin sebagai ujung ke setra. Artinya dari ulunya. Ini kan ulun nih badugul nih.
Ini ulunnya bedogol. Hah? Bedogol? Karang itu kan disebut bedogol. Penunggun karang nih kah? Sing penunggun karang. Artinya setiap karang pasti ngelaulu setiap. Setiap karang. Ya, Karang jari kan bedugul gitu. Ya. Yang karang jagat. Bedogol. Muhammad tuh niku enten niku. Ya maupun nanti kan ini kita kan kita berdiskusi pola nih. Kita berdiskusi pola nih. Yang berorientasi kemana? Ngomong Pertiwi pasti ke Dewi Uma atau Dewi Durga kan kita ngomongin dalam gitu. Ini kan juga ngomong dalam, ini juga ngomong. Iya, dicari kan Dewi Umo. Ngomongin setra, jangan ngomongin semua. Paham? Iya. Kita mencoba untuk memberikan sebuah perspektif pola dalam berbicara tentang situs. Oh, artinya ini kenapa? Oh iya, karena sering kan pertanyaan itu muncul. Kenapa? Adi nanam padi liujo kene pola palih napi. Misi pas beling kene. Iya, kan mulai dari ngerasa membiu kuku ngapa sampai ngemetik ngelingi sampai dewa dini. Ya rago mesti gitu, mesti ling tengah bahasa sampai. Berarti itu lekat hidup mati manusia nih kok yang dicari padi ya. Yang dijaga tuh pada manusia pada dan itu pada manusia yang dicari padi ya sih yang flashback ke belakang pada saat waktu kecil kompleks itu udah nanam padi. Nah sekarang kan gini, kalau kita sudah paham tentang ini, yang si berharap bisa didengar oleh pengambil sebuah kebijakan tentang jagat kita ini di Bali nih, di mana kita lihat secara masif sekali bahwa carik sawah itu hanya dipahami sebagai sebuah lahan pertanian tanpa dia melihat perspektif niche color. Ya sekarang alih fungsi itu. Logikanya kan begini. Kalau kita sudah berbicara tentang Dewa Nini dalam tanda kutip ini padi pemelingih di Jina. Dewa tunas ada masih proses. Ini kan sarinin merta. Ya. Jadi kita banding kan jadi meli ngajak link di import gitu, yang tidak mengalami sebuah proses. Nah ini kan di zaman sekarang nyatuang ini kan bisa laku. Iya. Soalnya kan tepo bahas tidak ternyata memahami konteks bahwa bahas di Bali itu jangan salah. Unik gitu. Karena ini kan ngomong padi. Setelah dia diolah menjadi beras, ini yang akan dijadikan sebagai bahan utama dari aplikasi Ritus, yaitu beras. Yen kelur ngomong tumpeng, yen ke Pertiwi. Artinya sego, segan atau nasi diolah winangun urip gitu. Sehingga peran dari beras bara, beras lem, beras kuning, beras putih, ketan injin. Siklusnya ke situ jadinya ya. Kita kan inilah sebagai kita nanti berbicara ritus nanti kita diskusi belakangan lah. Karena sekarang kan ini baru beberapa hari lalu yang ketemu sama teman dari beda kampung kan. Yang awalnya mereka ngeprosesi beras itu sedemikian sakralnya, makanya dia tinggal beli. Nah itu lah.
Sehingga sekarang kan tidak salah kalau yang sering berbicara bahwa kita sudah tercabut dari sebuah akar peradaban kita. Gitu. Nah minimal lah seperti yang baru sampai tekankan. Tadi di jagat nih ke Umah, Simo dan Umah, Simo ini ke kan Simo Dreste ya. Oh, ya selama ini orang kadang-kadang alergi ya, Siman yang diki Sima. Ya. Padahal itu bagian dari pola dari jagat kan ya. Ini kan dibuat ini kembali kepada ini. Jagat dan sawah ini kan dibuat. Iya. Artinya jagat itu sebuah perkampungan dan persawahan. Apakah itu kan kembali kepada awal kita berdiskusi, ingat. Kita berbicara skala dan niskala gitu. Ini kan leng di aksara lekannya jagat dan sehingga ngai jagat masih ngai pengeruakan pasti awal ngai pengeruakan di sawah juga ngai pengeruakan juga raga ke ngewaliang ani mentek ani hidup di sawah kan juga yang cara jani kan kita hanya memahami bahwa mengantuk yang berteristri, tapi karangnya kan tetap kita akan bahas. Ya, itu tuh heboh tuh. Nanti ampun ngemantung berteristri. Kan ini sawah, jagat. Artinya sawah itu kan karang carik. Begitu yang ngantuk yang berteristri kan aneh padahal padi ini. Aneh munde. Padahal cara rago jadi antuk nih rago dijaga ate pindah nih jadi di mall sudah di rumah ya. Tetap nu. Iya. Itu waktu khusus. Oke, konteks per poin dulu untuk di mana nih yang paling enak dibahas dulu nih di jagatnya kan kita lihat inilah. Lihat ini dulu. Kita mapping dulu pola karena ini kalau ini dibahas secara situs ya, gunung, tanah, wah, masalah kan episode gitu. Gitu. Karena tidak nge-match dengan apa yang terjadi sekarang kan. Ya. Artinya kan gini, pertentangannya akan banyak. Karena kan cara pandang kita melihat Gumi Bali ini gitu. Adalah secara skala aja sebagai Pulau Bali. Jadi dan suku Bali. Demografi hanya dalam perspektif geografi. Tapi Bali secara niskala itu apa sih? Inilah kita berbicara tentang itu. Nah, kalau jagat, konteks jagat, ini kan jagat yang dimaksud jagat, ini kan jagat Bali secara pulau. Oh, ya kan kita berbicara sistem nanti. Kan dari situs kita berbicara sistem, maka dari ini dulu kita. Maka kalau kita paham tentang ini, maka dari awal kita sudah bisa kengken sih awal Gumi Bali dan konsepnya. Kita mewaris sekarang di Besake Kiwo Tengen dari situ. Begitu kita membangun sebuah sistem, pasti sederhana itu pemerintahan terdiri dari sebuah dua kelompok. Ya. Nanti kita polakan lagi. Dan baru yang ngeh ya kalau memang keberadaan kan Dewi Umo di dalam Dewi Umo ternyata tuh larinya ke situ ya, ke sawah Nike ya. Iya, kalau di jagat di Tongas Manusa, ya. Dewi kita berbicara Durga kan. Yang di sawah, Umo lah ya kan. Itu ngomongin semua jak setro nanti. Ya ini sih dawang, sing pun dawang perbedaan cen semua cen setro gitu. Ini apa namanya? Lontar ini itu memang khusus membahas tentang San Ketih yang artinya ini. Kan ada kelompok Kontar Kutaro Menawa kan ngomong tentang hadirnya pura-pura di Bali dengan ratus.
Sama yang tertarik sama Jagat dan Sri itu ternyata kembaran ya. Oh iya. Ini pola ini kita lihat lah. Pola ini kita lihat. Nah, perkembangan manusia akan berkembang dengan ini yang kan nanti di rumah di karang, selalu ngelah tebo desa tuh selalu ngelah tegal atau mel. Karena ini Jagat tuh pasti ngajak wano. Jagat ngajak wano. Karena dia akan berkembang, Jagat tuh kan berkembang ke wano. Meskinya kan sawah itu kan pasti kan tergantung dengan aliran danaunya. Sumber airnya. Sumber airnya. Iya, ya. Iya, ya. ini pengercah aksara. Setelah dia menjadi karang juga ada pengercah karang. Sebagai pengercah aksaranya. Sehingga ini konsep. Inilah konsep kenapa kita di Bali akhirnya melahirkan situs-situs yang mempunyai konsep ulu teben. Ngomongin segara gunung, apa? Gunung segara. Kan gitu konsepnya. Ngomongin kaja kelod, raga di Bali. Saya ngomongin kangen kau, manpun nak kangen kau, raga bos saya di Bali. Tapi di Jawa ngalor ngidul. Ngalor ngidul. Ah, satuan kangen kau, nak bingung pun kau kan. Karena desain dari sebuah tegak dan linggih asara kita adalah kaja kelon. Nah, ulu teben itu konsepnya tentang kaja kelon. Maka gunung tuh di tengah. Segara disuruh keliling Bali nih ujung kelon. Ya kan banyak ada tuh yang misalnya menggiring bahwa bahkan orang lu pakai kompas. Karena bakti kali kompas. Kan ngomong nih yang sekalo nih iya. Iya, utara dan selatan. Ngomong sekalo iya. Karena keluar itu Pak ya selatan. Iya, kutub selatan. Dia ngomongin apa namanya nis kalau keluar itu ya segala. Asal dia pasti itu keluar kan. Sering terdistract gitu. Ini pola yang harus kita mulai ngeh. Tapi kalau kita masuk sekarang kepada literasi yang dari luar itu, ini akan berbenturan. Iya. Tapi yang ngomongin situs di Bali gitu aja. Yang memang situs-situs tua itu konsepnya pasti gitu. Ya, artinya kalau melihat situs-situs yang bertebaran di Bali ini ya keterkaitnya dengan saat ketih itu. Yang paling vital sesungguhnya gitu. Cara pandang kita melihat sungai sekarang adalah sebagai tempat pembuangan dari air, bukan di mana tempat pembuangan air gitu lah. Kan berusaha orang-orang sekarang kalau dialirkan ke semua, munculnya sebuah konsep sungai itu ditembok sehingga ya nang kan carane langsung ke laut. Nah, itu ada ngaruh tuh. Ya ngaruh. Kan sekarang kayaknya kan terjadi sebuah keseimbangan air di hutan, di danau. Oh, iya. Kalau air dari gunung dia turun pasti ke hutan ya. Kan resap sama tanah-tanah ya, gitu kan bisa. Padahal setelah kelebihan dia keluar lagi ke sungai itu. Bahaya penuh keluar ya bawa masuk yang habis ya serap ya. Yang buat tembok kayak karena kan gini, kembali kepada konsep ini margi agung nih sebagai margi agung. Di sini kan keluar masuknya. Kenapa dia sebagai Kang Ching Wei? Karena keluar masuknya. Kenapa di Karang di Umah ada pemesuan dan lebuh? Pemesuan dan lebuh karena itu keluar masuk. Oh.
Demikian, karena ini sungai ini adalah dia penyeimbang dari pengalih banyak atau penyeimbang dari air gitu. Keluar masuk dari gunung ke ini kan sungai ini sebagai margi agung. Ini kan juga sebagai margi agung kan. Kalau di sini dia sebagai sebutannya Tali Kundo, kalau ini margi agung, macam-macam sebutannya. Nah itu kan keluar masuk, maka di rumah di Tegak Karang kita ngelah lebuh, ngelah pemusuhan itu. Kalau dibawa ke sana ya. Nah, jadi kan banyak orang keliru, ntar kita pola kan. Enggak, ada bengong. Ini kita bicara Niskalo nih ya. Ya, ya. Ya, banyak yang tiang misalnya ngeh loh. Iya. Artinya dari pola ini pun dia akan dari pola Buana Agungnya nih. Oh iya kan, terus ke Buana Alit yang lebih kecil dalam bentuk karang-karang. Karang-karang itu. Kalau dicari dalam bentuk subak-subak. Di Karangcarik kan ngelah wilayah subak. Kalau dijaga itu kan ngelah tetap karang-karang. Ada karang deso, karang tenget, karang semo, karang suwung, karang macam-macam. Masing-masing itu ngelah ulu. Berarti wujud ulun ini pasti bedogol. Yang dicari wujud ulun ini. Tiap subak pasti ngelah ulu. Bedugul. Terus rambut siwi ini kan? Rambut siwi apa namanya? Ulun suwi ini kan? Ya, ulun suwi ini kan juga sebagai sebuah ulun cari yang di tingkat yang lebih besar. Berarti dari beberapa bedugul. Ya, juga ada ulun suwi. Ada dua konsep subak kering dan subak basah. Nanti do menyatuan do. Ya ngomong jagat kan karuan kudang karang itu kesatuan itu di jagat kan. Ya, maka ngomongin situs itu sehingga selesai ngomongin. Nyemak itu. Karena kembali konsep kita berbicara Bali, ingat banyak yang sering tidak tadi sering kita tuh terdistract sebuah cara pandang dunia global sekarang. Kalau kita berbicara start awal dari titik A ke titik B kan begitu. Kalau kira-kira di Bali sing gitu konsepnya nemu gelang ngai sunyo. Ingat nemu gelang tuh ngai sunyo, ngai windu gitu. Ini deh. Sing kita ngomong perjalanan dari titik A ke titik B gitu. Tapi rago di Bali itu ngai sunyo. Oh. Ini ada nemu gelang.